Dasar bapak goblok. Garis bawahin, assumption is the mother of all the fucked up things. Ya inilah produk netizen. Yo, we're back at it again. Masih di akhir Oktober yang kelabu banget ya. Bolak-balik hujan di beberapa daerah juga udah banyak berita banjir. Semoga kalian tetap baik-baik aja di sana. Ngopi dulu sebentar. Di video kali ini kita mau angkat video yang lagi viral beberapa hari terakhir. Gue dapet tag banyak banget dari teman-teman gue juga di Instagram. Videonya tentang si Akang Permak yang beberapa waktu lalu sempat bikin viral si Odading itu. Cuman ini kasusnya bukan masalah si Odadingnya. Kita lihat aja dulu si videonya. Beritanya ya, menghina pemotor, menghina pengguna jalan yang menggunakan motor ya. Beritanya menghina loh. Kita tapi belum tahu isinya seperti apa. Jadi kita lihat dulu. Eta 3.000 budak di tukang. Oh, labunya dasar bapak goblok. Oh. Budak lu kumaha mun labu goblok. Dasar bapak goblok. Wae minta sekalian nah helam tah budak tetuna goblok. Yang bikin geram netizen sebenarnya pengguna motornya itu ternyata seorang single parent. Dia ngebesarin anaknya sendirian, punya usaha juga. Terus memang si bapak yang pakai motor itu memang sudah sangat-sangat sepertinya udah paham lah gitu. Maksudnya resiko yang diambilnya itu ya karena mungkin kebutuhan hidup juga demi menghidupi si anaknya, ya dia mau tidak mau harus melakukan hal itu gitu. Mungkin ya terjepit keadaan. Dan di sini pun dijelasin sih tentang si bapak yang itunya ya. Eta 3.000 budak di tukang. Dasar bapak goblok. Wae minta sekalian nah helam tah budak tetuna goblok. Perjuangan seorang ayah. Ini perjuangan seorang ayah gitu. Oh, labunya dasar bapak goblok. Oh, warung. Dia punya warung si bapaknya. Ya, itu yang bikin netizen geram ya. Perjuangan seorang ayah demi menghidupi si anaknya ya. Dia tadi kelihatan kan bawa barang banyak ya, mungkin itu belanjanya dia. Dan dia harus bawa anaknya ya karena mungkin nggak ada siapa-siapa lagi di rumah. Itu sih memang agak sedikit berlebihan ya. Ya gue tahu gitu, maksudnya bawa barang banyak di motor, apalagi sampai dengan bonceng anak kecil itu ya memang nggak bagus gitu, memang tidak benar. Cuman kan kita nggak tahu latar belakangnya apa. Jadi ya, dia not quick to judge gitu. Jangan terlalu cepat ngejudge, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ya alangkah baiknya kita tanya dulu lah, Pak, kenapa sih harus melakukan hal ini gitu? Kan bisa anaknya disimpan aja di rumah apa gimana ya. Bisa sih sebenarnya banyak banget lah caranya gitu. Gue pun tidak akan ngejudge cepat si Akang yang tadi itu salah, karena ada poin positifnya. Kita belajar ngambil segala sesuatu itu dari dua persepsi. Di persepsi yang pertama itu kan tadi ya memang caranya yang salah ya dengan kalimat kurang pantas. Di persepsi yang kedua ada sisi positifnya. Mungkin si Akang ini itu mengkhawatirkan nyawa si anak dibonceng dengan kondisi seperti itu gitu. Dan si Akang ini ya kita tahu sendiri, dia itu kan sekarang udah menjadi public figure ya, udah menjadi influencer juga bisa dikatakan gitu. Maksudnya selebgram or something. Caranya bisa lebih persuasif gitu, nggak mesti dengan kalimat-kalimat kotor seperti itu dan direkam ya kan, direkam terus sambil dimaki-maki gitu ya. Mungkin untuk sekedar lelucon, sekedar jokes, lucu-lucuan gitu. Cuman ya mungkin salah target. Hal yang harusnya dilakukan si Akang ini menurut gue pribadi ya, maksudnya kalau sedikit aja bisa menggunakan nurani dan otak lebih cerdas sedikit, gue bakalan suruh driver gue susul motor itu pepet ke pinggir. Gue turun, gue samperin si bapak, Pak kenapa bawa barang banyak terus anaknya dibonceng di belakang dengan posisi yang kurang nyaman dan kurang safety. Gue dengar dulu alasannya, mungkin karena gini mau ditinggal di rumah pun kayaknya nggak ada orang apa segala macam. Ya udah Pak, anak bapak ikut mobil saya anterin sampai tempat bapak. Sekalipun mau itu direkam, mau dijadiin konten pun kayaknya akan lebih mulia deh kalau ininya sedikit dipakai. Menurut gue ya, nggak tahu kalau menurut kalian seperti apa. Kalau kalian ada di posisi Akang itu, melihat kondisi yang si pengendara motor bawa barang banyak, bonceng anak kecil, kalian mau gimana? Gue tidak akan menyalahkan keduanya gitu. Yang pengendara motor tadi, bapak itu jelas salah karena membahayakan nyawa si anak. Tapi kita juga harus lihat dulu latar belakangnya seperti apa. Si Akang yang tadi betul, tapi melakukannya dengan cara yang salah. Gue udah bilang di sini tuh ada dua persepsi. Jadi segala sesuatu itu kan harus dipahami dulu. Jangan menjadi kaum yang lebih cepat mengambil kesimpulan dibanding memahami kondisi orang tersebut. Dari kejadian ini, apa sih yang bisa kita ambil?
jangan terlalu cepat ngejudge satu kejadian atau kondisi seseorang. Kita harus belajar pahamin dulu gitu. Karena setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti ada alasan dan tujuannya. Kita pahamin dulu alasannya apa dan tujuannya apa. Kita nggak tahu alasannya apa, kita nggak tahu tujuannya apa, terus kita ngejudge, oh dia tuh begini, itu namanya asumsi. Garis bawahin, assumption is the mother of all the fucked up things. Terlalu cepat berasumsi itu ya akibatnya buruk sih buat lu sendiri, kedepannya pun ya nggak bagus lah gitu. Ya inilah, di video kemarin juga gue udah bilang, ya inilah produk netizen. Seseorang yang sorry to say ya kapabilitasnya di mana? Kapabilitasnya di A, kapabilitasnya di B, kapabilitasnya di C. Dia menjadi terkenal, itu rezekinya dia. Balik lagi gue bilang, bodoh amat, itu rezekinya dia. Gue nggak ngurusin dia mau dapat duit banyak ya, dia mau jadi apa kayak, dia mau jadi apa kayak. Cuman dampaknya kita semua yang bakal merasakan. Contoh, si A ini tidak memiliki kapabilitas untuk menjadi seorang public figure, mendapatkan ketenaran apa segala macam. Ya hasilnya akan seperti apa ya? Hasilnya akan seperti ini, dia akan melakukan hal-hal konyol. Inilah produk netizen gitu. Netizen itu kemarin terlalu mengagung-agungkan sosok ini. So take it, ini produk yang kalian bikin. Makanya supaya hal-hal seperti ini itu tidak terjadi, ya kita harus lebih cerdas memilih yang harus kita viralkan itu yang seperti apa, sosok yang seperti apa, kejadian yang seperti apa gitu. Kalau misalkan kejadian-kejadian yang katakan nanti kalau misalkan orang ini viral, kita angkat orang ini menjadi viral, dampaknya akan seperti apa buat generasi selanjutnya. Dalam menentukan hal ini kita nggak boleh egois gitu. Pada saat kita udah nih viral nih, ini lucu soalnya orang ini bla 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 bla. Padahal kelucuannya itu tuh hanya spontanitas, tidak difikirkan aspek A sampai Z-nya, tidak difikirkan dampak A sampai Z-nya. Itu hanya spontanitas. Hasilnya apa? Ya dia akan melakukan hal-hal konyol seperti ini yang tanpa di luar nalarnya dia nggak sadar kalau dia melakukan itu salah gitu. Itu bakalan bahaya banget sih menurut gue gitu. Gue kasih example seperti ini. Pada saat lu disuruh memilih seorang leader, disuruh memilih seorang pemimpin, orang-orang yang cerdas akan memilih leader yang cerdas. Karena gue tidak akan menggantungkan hidup gue sama orang lain. Tapi kalau misalkan di dalam hidup ini kita harus menentukan seorang leader, gue tidak akan menggantungkan tanggung jawab pemimpinnya di bahu orang-orang yang tidak punya kredibilitas di bidangnya. Sekarang si A ini tidak mempunyai kredibilitas di bidang B, terus karena kalian bilang enggak dia cocok kok karena dia begini, dia lucu, dia dari kalangan yang begini, dia cocok jadi ini. Tapi dia tidak mempunyai kredibilitas di bidang B. Hasilnya akan seperti apa? Ya kalian bisa tebak seperti apa jadinya. Sekarang ada seekor ikan di dalam air tuh dia hebat banget. Terus mau kalian suruh manjat pohon, kan udah jelas-jelas ngaco. Gue tetap dari video yang kemarin sampai video yang sekarang pun gue cuman mau mengajak kalian supaya lebih cerdas dalam menggunakan sosial media kalian. Karena sosial media ini bisa menjadi sebuah alat atau sebuah fasilitas yang bisa merubah keadaan. So, pada saat kita menggunakan sosial medianya dengan baik, mungkin akan menjadi alat yang baik. Tapi pada saat kita tidak bisa menggunakan sosial media ini dengan baik, ya hal-hal buruk bisa terjadi men dari sosial media. Ya banyak lah kejadian-kejadian yang buruk terjadi gara-gara sosial media, yang mungkin salah ketik, yang mungkin salah ngomong, yang mungkin apalah di sosial media, hasilnya akan seperti apa. Padahal tujuannya baik, cuman cara menggunakan si sosial medianya ini salah, ya resiko yang diambil gede gitu. Dan kalian tahu lah, jejak di sosial media itu kan tidak akan bisa hilang gitu. Mungkin kejadian-kejadian konyol seperti ini, oh ya udahlah nanti juga berlalu apa segala macam, oke gitu. Tapi one day buat generasi kalian, anak-anak kalian terus mau melihat jejak rekaman di sosial media saat ini, apa yang bakalan terjadi? Ya kalau misalkan generasi berikutnya lebih smart dari kita sih, thank God. Generasi berikutnya mungkin bakalan ketawa, "Ih, konyol ya orang-orang zaman dulu." Tapi kalau misalkan generasi berikutnya masih tetap dengan karakter labilnya, terus mengikuti, mencontoh. Kalau misalkan anak-anak kalian mencontoh kelakuan-kelakuan yang seperti itu, kan kalian juga pasti tidak mau. Ya itu aja sih maksudnya, kita harus belajar dari setiap kejadian gitu. Apa yang patut dicontoh kita contoh, yang tidak layaknya ya udah kita buang, kita skip. Gue pribadi pun mungkin banyak kekurangan gitu. Ya kalian jangan contoh kekurangan dari gue, jeleknya gue nggak usah dicontoh. Bagusnya dari gue ya silakan kalian aplikasikan di hidup kalian gitu. Segitu sih poin yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Ya intinya jangan terlalu cepat ngejudge. Kita belajar mengambil dari berbagai sudut pandang kita lihat, dari berbagai aspek coba kita lihat, aspek baiknya apa, aspek buruknya apa, ya memilih, memfilter itu wajib di sosial media itu. Ya tidak semua platform di sosial media itu mempunyai fitur filter. Yang harus ngefilter itu siapa? Ya kita sendiri. Kita harus ngefilter, oh yang ini nggak usah deh, yang ini penting nih, ini ilmu. Kita kan yang harus ngefilter gitu. Ya kita tetap belajar sama-sama ke depannya. Semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terus-terusan terulang lah ya. Menjelang long weekend, gue ucapin happy long weekend buat kalian-kalian yang mungkin mau liburan. Cuman gue di sini mau bilang stay safe, tetap jalankan protokol kesehatan, have fun, dan buat yang di rumah juga tetap jaga kesehatan kalian. Semoga semuanya tetap baik-baik aja, meskipun ada di beberapa tempat yang tadi gue bilang udah banyak daerah-daerah yang banjir. Oke guys, thank you guys for watching this. I see you in the next video. Peace out.